Seorang pria membawa koper, menembak dalam sekejap mata. Di dalam koper juga terdapat peluru berbahaya. Tangannya memegang payung sebagai pelindung. Temannya diserang dan ia membuka payung. Pada ujung payung terdapat peluru. Gagang payung dijadikan pelatuk senjatanya. Ada juga cincin dengan tegangan 100.000 watt dan tegangan 10.000 watt. Jam tangan dengan jarum anestesi di dalamnya, korek api yang dapat meledak. Jas anti peluru dan kacamata AR. Ini adalah peralatan eksklusif dari agen S. Harry adalah agen top, pemilik badan intelijen internasional yang misterius. Saat perang dengan teroris 17 tahun yang lalu, di dalam celana musuh terdapat bom. Sayangnya kawan seperjuangannya harus dikorbankan. Di bawah kesedihan, Harry datang ke rumah rekannya, meninggalkan sebuah kalung untuk putranya Exi. Sejak itu, benih telah ditanam untuk agen S. 17 tahun telah berlalu. Agen yang menggantikan ayahnya juga mengantarkan tugas baru. Ia memiliki kesempatan untuk menang. Tapi ada seorang wanita mengambil minuman di tangannya. Pria itu harus menahannya, jika tidak ia bisa mati dengan kaki pedang yang tajam. Hanya satu agen lagi yang dapat dipilih. Harry memikirkan putra rekan seperjuangannya. Yang tidak ia duga adalah dia tidak menjadi agen hebat, tapi menjadi gangster jalanan. Exi ditangkap oleh polisi di tempat karena mencuri mobil. Dia memutar nomor pada medali. Harry segera menemui Exi. Harry berharap Exi dapat berpartisipasi dalam uji coba agen. Lalu, sekelompok gangster datang untuk melawan mereka. Harry berjalan dengan tenang ke pintu, lalu segera menutup pintu. Sebuah payung mengarah pada gelas anggur, lalu berbalik dan mengenai kepala gangster. Aksi berjalan lancar. Dalam sekejap Harry mengalahkan 4 orang. Exi tercengang. Sebelum pergi, Harry menyuruhnya untuk tidak berbicara. Exi pulang dan dilabrak oleh seorang pria. Pria itu seorang tentara. Exi bersikeras untuk melawan. Harry mendengar semua ini lewat komputernya. Loyalitas adalah kualitas penting bagi agen. Harry memutuskan untuk memberi Exi kesempatan untuk mengubah hidupnya. Ada 8 kandidat lain selain Exi. Mereka semua adalah pekerja industri. Agen S baru akan lahir di antara mereka. Mulai sekarang, ujian dimulai. Asrama kedap udara tiba-tiba dipenuhi air. Seseorang langsung membongkar wastafel dan membuka penutup. Mereka masuk ke toilet, berusaha bernapas melalui tabung. Tapi Exi tidak bisa diam. Dia berenang untuk membuka pintu terlebih dahulu. Lalu ia mengalihkan pandangannya ke cermin dan memecahkannya. Dia menebak itu adalah cermin 2 sisi. Pasti ada ruang untuk mengintip ke dalam asrama. Dia menghancurkan cermin dengan satu pukulan demi pukulan. Dan akhirnya mereka berhasil lulus tes. Tapi menurut penguji, mereka semua gagal karena melupakan kerja sama tim. Seorang teman sekelas perempuan terbunuh karena ini. Kejadian ini mengingatkan mereka untuk bekerja sama. Keesokan harinya penguji meminta mereka untuk memelihara seekor anjing. Ini adalah tes tingkat kedua. Anjing ini akan berlatih bersama mereka. Tugasnya tampak sederhana. Yang lain memilih ras anjing yang baik. Hanya Exi yang memilih anjing hitam kecil yang tidak patuh. Di bawah bimbingan dari Exi, anjing itu lulus pelatihan dengan lancar. Saat ini, hanya ada 6 kandidat yang tersisa. Penilaian ketiga kemampuan menembak. Mereka harus saling percaya dengan rekan satu tim. 6 orang akan jatuh dari ketinggian 10.000 meter. Jatuh ke dalam lingkaran yang ditentukan. Pemeriksa tiba-tiba memberi ultimatum dan memberikan kejutan. Salah satu dari kalian tidak memiliki parasut di tasnya. Semua orang panik. Exi menyarankan agar 6 orang saling berpelukan. Ketika dia memanggil seseorang lebih dekat, peserta ujian yang egois benar-benar membuka parasut. Pada saat ini, 5 orang berpegangan tangan. Mereka membuka parasut di tangan saya satu persatu. Dalam hitungan ketiga semuanya dibuka. Hanya Exi dan Rosie yang tersisa. 2 orang saling percaya. Akhirnya jatuh ke lokasi yang ditentukan tanpa terluka. Hanya 3 orang yang lulus penilaian ini. Selanjutnya, penguji memberi setiap orang sebuah foto. Tidak peduli metode apa yang digunakan, itu harus dilakukan. Membunuh wanita di foto itu. Ketiganya bergiliran dalam pertempuran tetapi tertidur oleh obat wanita itu. Exi diikat ke rel ketika dia bangun.
Seorang pria berbaju hitam bertanya di mana markas agen itu. Exi bersikeras untuk tidak mengatakan. Kereta api lewat. Exi aman. Pria berbaju hitam ternyata Harry. Ternyata ini menguji kesetiaan mereka. Saat ini hanya ada 2 orang yang tersisa untuk tes terakhir. Ternyata mereka harus membunuh anjing mereka. Exi tidak bisa melakukannya. Akhirnya ia menembak sisi kosong. Rosie telah berhasil menjadi agen S generasi baru. Harry kecewa dengan Exi. Di dalam pistol hanya berisi peluru kosong. Tidak ada satu atau hewan yang mati dalam tes. Gadis yang meninggal di tingkat pertama masih hidup dan sehat. Sudah diatur untuk pergi ke departemen logistik. Tes-tes ini, semua untuk menguji batas agen S. Exi menyesalinya dan pulang sendirian dengan anjing itu. Aegis menerima berita mengejutkan setelah sampai di rumah. Harry benar-benar mati. Pria ini mengeluarkan kartu internet telepon gratis dan menjelaskannya dengan baik. Semua orang pergi untuk melihat. Yang tidak mereka ketahui adalah telepon ini. Kartu ini berisi konspirasi yang direncanakan dengan hati-hati. Harry bermaksud untuk datang ke tempat ibadah. Senjatanya adalah kartu itu. Selama pihak lain menekan saklar, kartu telepon akan memancarkan gelombang sinyal. Gelombang otak membangkitkan sifat agresif. Tapi, Harry jatuh ke dalam perangkap. Dia dan orang-orang di gereja saling membunuh. Akhirnya, dia ditembak dan dibunuh oleh Valentine. Exi melihat adegan ini melalui pemantauan. Dia bertekad untuk membalaskan dendam Harry. Dia bertemu dengan dekan kepala sekolah. Ia melihat bekas luka di belakang telinganya. Ternyata dia menanamkan chip. Chip ini dapat mencegah gangguan gelombang otak saraf. Dan dekan adalah salah satu eksperimen. Valentine mengatakan, identitas agen Harry. Exi menukar 2 minuman saat dia tidak memperhatikan. Kemudian meminumnya dalam satu gerakan. Dekan meracuni dirinya sendiri. Exi bergegas ke tempat Valentine. Tempat ini penuh dengan politisi, pejabat tinggi, dan pengusaha kaya. Mereka berkumpul untuk merayakan kedatangan era baru umat manusia. Mereka juga memiliki sinyal kekebalan yang ditanam di belakang telinga mereka. Chip yang mengganggu. Setelah warga sipil saling membunuh, dunia menjadi milik para elit. Exi berpura-pura masuk, membius seorang pengusaha dengan tembakan. Menghitamkan seluruh jaringan area dengan komputernya. Saat bertemu seorang pria, Exi menggunakan cincin itu untuk melepaskan listrik bertegangan tinggi. Di sisi lain, Rosie masuk ke balon udara panas dan terbang ke atmosfer. Pada saat ini sebuah balon meledak sampai hancur. Dia mengunci target dan meluncurkan misi. Meledakkan satelit Valentine. Lalu terjun. Untungnya, parasut dibuka pada saat-saat terakhir. Exi melarikan diri dengan cepat. Setelah pertarungan, Eggy kembali ke pesawat dengan selamat. Pada waktu bersamaan, Valentine pindah ke satelit baru. Eggy harus cepat kembali untuk menghentikannya. Exi membawa senjata dan membunuhnya kali ini. Lalu memakai baju anti peluru. Payung hitam di tangannya adalah senjata untuk melawan musuh. Tapi musuh semakin banyak. Exi tidak tahan lagi. Kemudian ia berpikir untuk menyerang melalui teknologi. Membiarkan chip di otak orang-orang itu meledak. Setelah beberapa operasi, Exi melihat kembang api yang paling indah. Di sisi lain si hitam tua menekan sidik jarinya. Memulai rencana pembersihan manusia. Orang-orang di seluruh dunia mulai saling membunuh. Valentine memanggil jenderalnya yang kuat, Gazelle. Kakinya tajam. Setelah satu set lengkap Thomas berputar, senjata Exi hampir habis. Keduanya akhirnya melompat ke udara untuk duel. Pada akhirnya, Exi menang. Pisau tajam di sepatunya melukai Gazelle. Pisau berisi racun itu menembus tubuhnya. Akhirnya Gazelle mati. Exi mengambil pisau kaki yang tajam dan melemparkannya ke Valentine. Film pun berakhir. Secara umum, adegan pertarungan dan efek khusus dari film ini luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya.